Apa kabar? Konco-konco, rek. Nasir ngeblues. Nah, ya apa rek? Nasir ngeblues, apa kabarmu? Wah, asik tok pokoknya. Asik tak ya? Oh iya. Nasir ngeblues. Nanti Malang ini kak. Sopo yang gak kenal Nasir, iya kan? Nang dia forum nyangkruk mesti Nasir ono. Nah, apa sing penting iku sir? Apa ya? Eh kalau kalau saya pribadi itu sejak awal itu lebih bersemangat kepada pergerakan, Oke. kepada pergerakan. Nah, jadi pergerakan kesenian. Jadi umpamane lek musik gak sekedar mek sing penting gawe acara musik, Oke. tapi kita punya pesan, kita mau ngapain, terus kita punya tujuan kenapa kita harus ngadain acara ya musik itu. Demikian juga dengan acara-acara yang lain. Podo-podo entertain dan jelas ada panggungnya. Tanpa sebuah tujuan itu kan eman. Ya, mek gak mbiyak-mbiyakan tok Nah, misale. mereka mbak-mbiakan asik. toh, ngono kan iya. gak asik ya, kurang asik lah yo. Iya, iya. Ngono. Anu nih. Kene kan apa sih iki awake dhewe rek. Oke. Ketok wis dimulai ya ambek Jatmiko dengan mlebu metune misale. Nah, semoga Semoga iku Iya. iso dadi anu. Nah, jadi pergerakan. beberapa kali kan kebetulan awake barengan ya ndelok Oke. iku ya. Iya. Kira-kira fenomenane sing digawa mlebu metu Jatmiko iku ya apa menurutmu? Nah, menarik. Saya malah berharap itu pergerakan-pergerakan model kayak Jatmiko itu bisa melahirkan banyak pergerakan yang semacamnya. Tapi bisa jadi beda isi, Beda konten. beda misalnya. konten, Oke. beda konten. Yang tidak harus terlalu serius dengan politisi atau mungkin dengan apa teman-teman penggerak yang fokusnya dengan itu. Oke, ngono. Nah, berbagai forum awakmu hadir, pasti banyak itu ya. Kehadiranmu itu tercatat di ngene ruang-ruang Facebook itu. Di mana ada acara di situ ada Nasir. Ngono kan? Ya. Nah, kehadiranmu. Nah, Saya- ini menarik ini. Tidak semua orang punya mungkin waktu, punya juga mungkin interest gitu ya. Nah, apa sing iso mbok sampaikan di ruang-ruang itu sebenarnya yang kira-kira iso mbok sampaikan juga lho. Aku sak janur ini iki duwe apa oleh ngene ya misalnya ngono. Iya. Gini. Pada dasarnya tadi ya, Ya. sejak awal sebenarnya Memang saya ketertarikanmu kan saya movement bersemangat mau ya. untuk membangun sebuah pergerakan. Jadi pengen teman-teman yang tidak mengenal perspektif pergerakan, saya mencoba untuk ngeleboni itu. Oke. Terserah mereka mau terima gak mau terima, yang penting aku kudu mlebu, kudu interaksi dengan mereka. Dan saya yakin pada saatnya ada momen tertentu yang mereka menyadari itu dan mereka akan membuat perubahan-perubahan. Saya yakin itu. Sejak awal ketika saya bikin kampung budaya tahun 2004, pikiran saya waktu itu pergerakannya gini. Waktu itu lagi rame-rame ini di masyarakat itu berpikir bahwa pendidikan itu begitu mahal. Oke. Terus dikotomis antara Kampus kampus dan masyarakat sangat berjarak. itu sangat berjarak. Jadi lek katene melok diskusi kudu nang kampus, lek enggak kudu di hotel-hotel atau apa. Oke. Nah, waktu itu saya berinisiatif untuk mendobrak semua itu. Bagaimana kalau semua itu terjadi di jalanan? Nah, kebetulan waktu itu teman-teman mahasiswa arek ITN sampai Brawijaya paling support sejak awal, mereka bantu proses apa? Proses terjadinya diskusi Terjadinya. pinggir jalan itu. Di jalan apa biyen niku di Sriwijaya? Jalan Sriwijaya. Jalan Sriwijaya. Jalan Nah, Sriwijaya. ngarep stasiun niku ya. Ya, ngarep stasiun. Sadurunge dadi warung-warung ya. Sak gurunge dadi warung-warung. Ya, oke. Sak gurunge dadi warung-warung. Oke.
Nah, pengalaman itu apa yang bisa disampaikan dari situ? Nah, pada saat apa terjadinya waktu itu ada pameran lukisan, terus ada teater, ada musik. Terus setelah itu ketika terjadi bikin forum diskusi 28-an, awal narasumber itu Mas Haryono yang sekarang jadi Rektor UM. Okay. Nah, beliau waktu itu sangat support. Yo tadi narasumber, yo ngrewangi tuku aqua, ngrewangi tuku gorengan, digawe. Nah, yang menarik di situ itu sopir-sopir mikrolet atau orang kebetulan lewat itu jadi ikut nonton. Jadi terjadi interaksi antara masyarakat secara umum yang kita anggap awam selama ini, mereka jadi terlibat aktif nunggoni. Oke. Jadi membangun literasi juga, artinya berperan membangun literasi nih. Itu dan pasca itu saya masih berharap banget terjadi hal-hal seperti itu, gerakan-gerakan di jalanan. Karena itu pendidikan yang paling murah dan lebih mudah untuk bisa dijangkau oleh masyarakat secara umum. Oke. Justru melok hadir di dalam diskusi itu oleh sesuatu ya mereka ya. Iya. Minimal ketika dulu beberapa tokoh nasional teko itu ya mereka bisa ketemu, bisa ngelihat langsung seperti apa. Jadi akhirnya beberapa waktu setelah itu, umpamanya beberapa temen supir mikrolet sing nongkrong atau wong becaan, jadi teko terus takon-takon, opo kok anu gini. Tapi kita kan fenomena yang cukup menarik itu. Iya. Nah, makanya misalnya kayak awake dhewe saiki lagi ngomong ono backsound nih, tahu bulat. Nah, justru suasananya ini asik malah ya. Iya. meskipun jangan-jangan lek diparani tibakno tahune kotak. Oke. Aku bebas digawe wong isor. Aku menangkap adanya perlu atmosfer baru di dalam membangun literasi. Ya apa ya? Dari pengalamanmu misalnya, dari mungkin perkembangan sekarang misalnya ya. Iya, jadi kalau literasi itu tidak dipahami hanya sebagai sekedar sebatas membaca dan menulis, tapi ketika literasi itu diterjemahkan dengan lebih luas bahwa aktivitas membangun pemahaman di jalanan itu juga sebenarnya sebuah literasi. Atau yang dilakukan teman-teman yang lain kayak mlebu metu itu juga sebuah literasi. Nah, kalau kita memahami literasi atau memandang literasi dengan perspektif yang lebih luas, saya pikir pasti akan banyak teman-teman yang berani dan pasti bisa melakukan hal itu. Justru sekat-sekat itu malah nggak ono saja ngono. Gitu. Ngono. Ilmu pengetahuan itu rileks. Gitu. Ketika literasi diterjemahkan cuman gini baca tulis, serem lah. Budaya membacanya lemah, terus literasi diterjemahkan gini baca tulis, ngeri. Jadi justru membangun atmosfer ruang-ruang terbuka sebagai bagian dari gerakan literasi misalnya. Itu penting ya? Iya, penting. Nah, aku ndelok awakmu ini kan gak mandek-mandek iki. Ono beberapa tulisan wis mulai mbok bukukan. Melalui Kongslet misalnya, ya kan. Apa sih sebenarnya sih dari tulisan-tulisanmu jika disarikan misalnya, bisa dijadikan dan orang akan tuku bukumu iki misalnya ngono. Nah, pikiran apa sih mbok sampaikan ndek kene kono? Selama ini saya berpikirnya tuh gini, saya mencoba untuk berusaha membenturkan antar pemikiran lah ya, mungkin bahasa ininya.
kebetulan biyen niku aku seneng baca buku-buku sufistik, terus setelah itu baca buku-buku filsafat barat, dan aku menemukan banyak hal di masyarakat kita di bawah dengan pegangan falsafah Jawa lawase. Mereka itu lebih mendekati dengan proses tasawuf saja nih. Sehingga aku nyoba nulis kayak ambil setengah-setengah guyonan lah umpamane kaya tasawuf itu abot loh. Tapi kayak guyonan aja. Nah, cek gampang. Ngono maksudnya ya. Iya. Rencananya abot. Nah, justru dengan kon memformulasikan itu bisa dipahami mungkin lebih mudah ngono ya. Nah, aku pengen gini. Lek Gus Dur pernah ngomong gini. Kebiasaan Kiai NU zaman dulu itu bagaimana mereka menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat bawah. Nah, sementara ada pertarungan yang sebaliknya dengan realitas itu. Sesuatu yang sederhana di kalangan apa ya? Masyarakat misalnya ya masyarakat tertentu gitu kan. Sederhana saja iki. Nah, sederhana tapi digawe bahasa yang ilmiah rumit. Sakit wong sing sederhana malah gak paham blas. Ngono. Jan wong katene ngomong opo sih? Ibaratnya kate sakjane iso mlaku lurus tapi diengkak-engkokno ndek gang ngono kan ya suwe malah. Kan akhire yo gak nyampe. Padahal yo wong karo mek ngono aja angel sih. Kira-kira gitulah. Nah, dinamika semacam begitu misalnya. Ini kan iso diterapkan di banyak faktor. Malang sebagai sentrum pendidikan, kampus arat-arat. Nah, menurutmu dengan ada kehadiran kampus dan masyarakat yang belajar nih gini, wis kebentuk enggak sih sakjane ruang literasi itu? Saya dulu pernah waktu iku ndek waktu itu ada koran pendidikan. Ada koran pendidikan tahun, seingatku itu waktu itu wawancara tahun 2009. Nah, waktu itu aku sempat mengkritisi semakin melemahnya forum-forum literasi, forum diskusi tentang apapun, semakin Malang menjauhkan dari dari dunia pendidikan dan kebudayaan. Justru malah menjauhkan. Iya. Sehingga katanya mau dikatakan bahwa Malang itu adalah kota pendidikan dalam konteks jumlah, iya. Kuantitas. Nah, kualitas? Nah, dalam konteks kualitas masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Indikatornya apa kira-kira? Di 2010 ke bawah itu ada banyak forum. Ada banyak forum diskusi. Nah, terutama di 2009 ke bawah. Ini pengalamanku dari 2002 sampai 2009 ya. Itu aku cukup aktif dapat undangan acara diskusi. Mulai mahasiswa Brawijaya, Unmu, UM, cukup aktif teman-teman itu bikin kantong-kantong diskusi. Bahkan waktu 2007 itu aku sempat mengusulkan untuk nggawa beberapa arek untuk bikin forum diskusi di taman waktu itu ndengene UIN. Dan terjadi kayak diskusi taman. Jadi dinamika diskusi waktu itu lumayan kuat dan beragam topiknya. Dan salah satu yang akhirnya cukup dinamis saat ini Denny Misarudin, yang pada waktu itu aktif. Dan saiki bisa melakukan hal yang sama karena mungkin terlatih pada masa itu gitu. Nah, selain itu sopo nggak muncul meneh gitu semangat yang seperti itu. Sehingga
aku bayangnya gini mungkin. Ah, kita sempat lemah di gini proses regenerasi. Lemah di proses regenerasi. Dan yang saya lakukan sejak 2003 ketika bikin beberapa forum dan lain sebagainya, sebenarnya saya lebih cenderung membangun regenerasi. Karena dari proses yang saya bikin itu hampir semuanya saya nggak pernah jadi koordinator. Oke. Sing Jadi arek-arek ya sing tak dadekno koordinator arek-arek. Mereka yang tak suruh usul untuk membuat tema. Nah, setelah itu kita diskusikan bagaimana mempertanggungjawabkan tema itu. Apa perspektif tema yang harus kamu ini. Nah, ngomong frekuensi nih. Kalau misalnya frekuensi ditarik dari tahun 2000 sampai saiki, anggaplah setelah 10 tahun terakhir ini. Nah, ruang-ruang semacam itu frekuensinya lek saiki apa sakjane dari pengamatanmu? Ini nih. Munggo peluang ini Pak ya, kita Ya. bicara peluang. Sakjane peluangnya itu cukup besar lah untuk kita bisa melakukan itu. Wong biyen iku gak ono media, kita bisa melakukan banyak hal loh. Oke. Apalagi sekarang begitu banyak media. Bahkan setiap orang bisa memediakan sendiri. Nah. Kayak seolah-olah podcast ya. Nah, Seolah-olah kritis. Seolah-olah ini ya kan. Harusnya ngono ya. Iya. Oke. Nah, apa kira-kira handicapnya ya? Nah, ini yang kita tidak pernah merumuskan gitu loh. Kita yang anggaplah munggo kene ono basa senior junior. Nah, orang-orang yang lebih senior ini tidak pernah berusaha merumuskan proses itu. Bagaimana kita membangun regenerasi. Sakjane yang paling penting itu kita mampu merumuskan itu lah. Yang terjadi saiki iki koyo wabe wong koyo dadi politisi ya ngeluh endeng ngrasani. Nah, ini menarik. iki. Cara berpikir koyo politisi kabeh kan angel. Ya. Jadi literasi politik dalam pengertian itu jadi berubah rono misalnya. Iya. Oke. Nah, fenomena Itu ini yang apa kira-kira? Lek dari anu. Kenapa orang saiki cenderung semuanya serba politis misalnya? Yang mestinya kesenian jadi politis misalnya. Ekonomi pun malah dipolitisasi misalnya. Nah, lalu kayak ngono itu. Nah, mungkin Ya. ya lek menurutku seringkali itu kita tidak memahami istilah dasar itu. Oke. Umpamanya istilah dasar kok politik itu falsafah dasarnya itu kan sebenarnya bagaimana kita bermusyawarah untuk menemukan satu solusi demi terciptanya sebuah kedamaian, kesejahteraan, dan Tatanan bersama. Ah. misalnya. Ngono. tapi yang terjadi fenomenanya kan lek ngomong politik berarti rebutan jadi ketua, Oke. rebutan Jadi jadi politik itu identik kedudukan saya. nah rebut Kekuasaan. lebih cenderung pada kekuasaan. Padahal arti sebenarnya enggak di kono. Nah, misalnya. arti sebenarnya nggak seperti itu. Sama lah, waktu saya sempat nulis tentang apa Orem-Orem dan Thomas Hobbes. Orem-orem Dan Thomas Hobbes. dan Thomas Hobbes. Ah. Ya apa iku isine? Nah, Aku seneng orem-orem misalnya. Iya. Thomas Hobbes aku enggak kenal. Iku ya apa iku? Iya, sajane kan aku ya gak kenal mbek Thomas Hobbes. Ngono ya. Iya, Oke, karena awake oke. dhewe gak sempat ketemu ketemu Heeh. ngoker bareng gitu ya, gak gitu. sempat. Ya. Soalnya Thomas Hobbes ambek mbahku tuwean Thomas Hobbes ya. Ya, oke. Kan repot awake Oke, dhewe. orem-orem dan Thomas Hobbes. Oh, ada. Apa iki? Thomas Hobbes selama ini yang diperkenalkan kepada kita sebagai seorang filosof. Nah, akhirnya kan terkenal dengan manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Oke. Perspektifnya itu lek ngomong politik berarti ngomong kekuasaan, Ya. hanya saling memangsa. Hmm. Nah, sementara filsafat itu adalah orang yang mencintai tentang kemanusiaan, kedamaian, sehingga disebut filosof, orang yang gemar mencari kebenaran dan. Oke. Nah, ketika yang dipakai bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, hanya sebatas itu yang kita baca, Oke. kan jadi dipertanyakan tuh masuk Iya. untuk menjadi seorang filosof. Iki filosof apa tukang adu domba? Oh iya. Ngono. Umpamanya kita berpikirnya begitu, kita berpikir kritisnya. Ya, oke.
Nah, akhirnya tak pikir ya sudahlah, saya mengambil cara berpikir itu masuk bahwa serigala adalah Pemangsa bagi serigala lainnya. gitu. pemangsa bagi serigala yang lainnya. Tak cukup, tak gawe orem-orem bahwa aku adalah pemangsa orem-orem. Oke. Kira-kira lek serigala iku lek dadi orem-orem enake apa? Padahal lek aku eling zaman cilik ngaji misalnya. Orem-orem itu adalah closing. Jadi kini lek wis metenteng ngaji, mari ngaji ngono kan. Wah, di sana ini kan tegang ya. Langsung metu ngaji tuku orem-orem. Nah, itu menarik. Nah, itu fenomena budaya sing ono di kampung-kampung Malang. Itu. Nah, orem-orem kuwi apa? Apa menyelesaikan pengajian mau? Misale ngono. Apa? Ndak orem-orem deh gene kono iku, akhirnya aku mempertanyakan gitu. Sebenarnya gagasan orem-orem iki sapa sing gawe? Oh iya. Kemunculan orem-orem. Kita nggak pernah ngobrolin tentang orem-orem iki sapa sih sing gawe gagasan orem-orem iki. Kok tiba-tiba muncul. Dan kita nggak pernah nemu. Aku metu nang sing duwe ciptai orem-orem. Metu nang Jogja, nang Probolinggo, Banyuwangi dan lain sebagainya nggak pernah ketemu orem-orem kecuali Malang. Tapi pertanyaannya sing ngawali orem-orem di Malang iki sapa? Oh, ngono ya. Nah, itu perlu ditelisik. Nah, itu gase restu ngono iki harus digoleki. Kira-kira heritage sih. Nah, kira-kira wong kuliner iki gelem nggak memperhatikan itu. Oke. Sebagai salah satu ciri khas. Padahal apapun ketika dinikmatin secara orem-orem, even itu politik. Jika analogikan seperti orem-orem, nah bentuknya apa kira-kira lek menurutmu? Nah, sajane anu ngene ya. Apa ya? Aku sepakat tadi itu. Orem-orem untuk menutup sebuah proses. Oh iya. Untuk menutup sebuah proses. Nah, apakah orem-orem ini nanti bisa kita jadikan tidak hanya sebagai penutup sebuah acara, tapi juga sebuah penutup bagi ketersambungan kita dalam merumuskan sesuatu. Oke. Jadi dicampur di orem-orem itu. Cek rasane gurih. Jadi apapun misalnya itu politik, itu filsafat, itu kan sebenarnya gak iso dipisah. Ada ketersambungan, ada percampuran. Betul. Lek dinikmatin bersama rasanya kayak orem-orem. Nah, kira-kira. Iya. Dan kalau kini misah, bahwa politik adalah politik, ekonomi adalah ekonomi, hukum adalah hukum. Loh, lah wong faktanya ketika sampean keluar teko omah, iku berurusan mbek ekonomi, berurusan mbek hukum, berurusan mbek etika, berurusan mbek adab. Coba sampean metu gak usah gaya etika, gak usah gaya adab. Di bengkolang ya. Iya toh? Sampean enggak peduli dengan urusan hukum. Apa ya gak kira-kira dilu-dilu riwa-riwi aranjep ae lah. Kira-kira. Itu yang harus kita sadari bahwa semua itu saling keterkaitan, yang tidak bisa kita pisah-pisah. Oke, terakhir kita tutup dengan cara orem-orem. Ya apa yang bisa disampaikan nang ini kanca-kanca kabeh? Yang bisa saya mikir gini. Ada satu umpamane kita membangun gawe sebuah event umpamane ya. Bagaimana antara teman-teman pergerakan, teman-teman musisi dan lain sebagainya bisa duduk bersama, lalu kita merumuskan kita mau ngapain untuk melakukan itu. Karena umpamane kesenian itu sebagai media proses membangun kebudayaan. Membangun kebudayaan. Apakah kita sempat teman-teman di gini kesenian itu berpikir di wilayah itu? Apa yang penting aku gawe acara ketok dadi seniman selesai.
ataukah mereka merumuskan bahwa enggak, aku yakin bahwa aku bukan hanya sekedar seniman, tapi aku juga punya tanggung jawab sosial untuk membangun sesuatu. Oke. Sehingga musisi gak sekedar musisi. Artinya kalau kini ngomong musisi umpamane, apa sih bedanya Iwan Fals Benia Daniati? Oh iya. Apa maneh Rinto Harahap. Hormane Rinto. Yo padha nyanyi. Oh iya. Padha gawe alat musik. Oh iya. Tapi sing diwedeni Pak Harto waktu itu Iwan Fals kudu Nia Daniati. Ngono ya. Ada perbedaan berarti Ya. kan? Ya. Nah kira-kira logika sederhana yang ngono ae lah cara kita ininya. Oke, jadi intinya saya iso tak tangkap bahwa sebenarnya kehadiran apakah itu kebudayaan, politik, ekonomi itu nggak iso bisa. Yang penting interaksi, misalnya ada dalam sebuah event, ada dalam sebuah ruang-ruang diskusi, itu perlu dihadirkan kembali di Malang ya. Iya, perlu dihadirkan kembali di Malang. Ono ngene ya. Kalau di ngene ada seorang filosof yang juga dianggap tokoh sufi modern, tokoh Iran, dia juga seorang sosiolog dan lain-lain lah ya. Namanya Ali Syariati. Ali Syariati itu merumuskan perspektif kebudayaannya itu begini, bahwa kebudayaan itu akan terbangun dari 3 unsur: hukum agama, hukum adat atau negara, dan kesenian. Jadi kesenian itu sangat penting banget dalam proses membangun kebudayaan. Oke. Bukan politik. Nah sementara sementara kini kita itu melihat seni hanyalah seni yang tidak mungkin mempengaruhi proses kebudayaan. Umpamanya aku itu penggemar ngurungane musik soalnya. Nah, ndek ngene dulu ada seorang tokoh sufi India, itu namanya Hasrat Inayat Khan. Nah, Hasrat Inayat Khan itu pernah nulis tentang mistik musik dan bunyi. Oke. Nah, dalam filsafat itu cari Hasrat Inayat Khan itu gini, musik akan mempengaruhi jiwa manusia, dan lirik akan mempengaruhi pikiran manusia. Nah, itu digawe strategi kebudayaan memunculkan banyak grup-grup yang membuat kita kadang ketika ngrungokno musik awake dhewe kate lapo gak paham. Oke. Ya, artinya berarti jika tak iso tak simpulno nang kene pembicaraan ini bahwa justru segala aspek pergerakan kebudayaan berkesenian itu jadi corong terdepan nih. Jadi corong terdepan. Oke. Artinya apapun bentuk keseniannya harus berimpact pada konteks itu. Iya. Oh, kesenian itu penting banget. Ngono rek ya. Ngono. Tak tutup sak mini ae. Soalnya iki lek gak tak tutup, dawa kok gak mulai-mulai aku. Ayo sampai ketemu. Suwun sir ya nang seolah-olah podcast. Suwun.